Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita matematika akan belajar mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Kalian boleh buka buku ESPS di halaman 16. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik, siapkan alat tulis dan pena kalian untuk mencatat hal-hal yang penting untuk kalian. Nah, ini kita akan membahas mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal persen kan? Nah, persen itu adalah selalu ditandai dengan tanda persen yang seperti itu ya. Nah, persen itu penyebutnya selalu 100. Misal 20% berarti 20/100. Nah, sekarang pembelajaran ini yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, caranya gimana pecahan biasa dijadikan persen? Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 100. Jadi caranya ini ya, caranya kalian harus mengubah penyebut menjadi 100. Ingat ya nak ya, kalau persen itu penyebutnya pasti 100, sudah paten. Kalau persen itu penyebutnya selalu 100. Nah, baik. Mari kita bahas bersama-sama cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Contoh yang A, 1/2. Nah, sama dengan 1/2. Nah, ini kan penyebutnya masih 2. Kita ubah menjadi berapa kalau persen? Kita ubah menjadi 100. Nah, caranya gimana? Nah, 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 50. 2 dikali 50 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 50, atas juga dikali 50. 1 dikali 50 adalah hasilnya 50. Nah, sudah ketemu 50/100 sama dengan 50%. Nah, contoh yang kedua, 3/4. 3 sama dengan 3/4. Nah, ini kan penyebutnya masih 4. Kita ubah menjadi 100. Gimana caranya? Yaitu dikali dengan 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. 3 dikali 25 hasilnya 75. Jadi 75/100 sama dengan 75%. Ingat ya, 4 men dadi 100 ki dikali 25. 25 men dadi 100 iku dikali 4. Jadi bisa dibolak-balik. 4 kali 25 ini akan terus keluar sampai nanti kalian lulus kelas 4. Pasti setiap itu akan keluar. Ya. Terus contoh yang ketiga, 3/20. Mari kita kerjakan. 3/20 sama dengan 3/20. Nah, kan ini masih 20 tuh penyebutnya. Nah, gimana kita ubah menjadi 100? Nah, penyebutnya dadeknya 100 berarti 20 dikali berapa yang hasilnya 100? Ya, benar, dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 5, atas juga dikali 5. 3 kali 5 berapa? 15. 15/100 sama dengan 15%. Nah, contoh yang keempat, 5/50. Kita tulis 5/50. Nah, 50 ini dikalikan berapa biar menjadi 100? Dikali berapa? Yaitu berapa? Dikali 2. Atas juga dikali 2. 50 dikali 2 sama dengan 100. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 10/100 sama dengan 10%. Nah,
Ini cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan cara mengubah penyebut menjadi 100. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa baca di buku SPS halaman 16. Nah, yang kedua, kalau tadi pecahan biasa menjadi persen, nah yang kedua ini persen menjadi pecahan biasa. Nah, kebalikan lagi. Persen menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Cara mengubah persen menjadi pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan sampai tidak bisa dibagi lagi. Ingat, kalau disederhanakan itu berarti dia dibagi. Mari kita coba dan perhatikan ya, Nak. Nah, contoh 25%. Nah, ingat, kalau persen itu penyebutnya selalu berapa? Yaitu selalu 100. 25% sama dengan 25 per berapa? 100. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita bagi. Nah, 25 sama 100. Cari pembagi yang kira-kira sama, yang bisa semuanya. Bisa langsung besar, bisa langsung terkecil dulu. Coba, kalau dibagi 2, 100 bisa, tapi 25 tidak bisa. Kalau dibagi 4, 100 bisa, tapi 25 tidak bisa. Ayo dibagi berapa ya? Coba kita dibagi 5. 25 dibagi 5 berapa? Ada yang tahu? Ya, pintar, 5. 100 dibagi 5 berapa? 20. Nah, ketemu 5 per 20. 5 per 20 ini masih bisa disederhanakan lagi enggak? Ya, benar, masih bisa. Dibagi berapa coba? Yang sama-sama bisa. 20 bisa dibagi 4, tapi 5 tidak bisa dibagi 4. Jadi kita bagi 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. 20 dibagi 5, 4. Nah, ketemu 1 per 4. Nah, 1 per 4 bisa disederhanakan lagi enggak? Tidak bisa. Jadi 25% sama dengan 25% sama dengan 1 per 4. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, 40%. Nah, kita agak ke bawah aja. 40%. Berarti berapa? 40 per 100. Nah, kita sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Yang kira-kira cari pembagi yang sama-sama bisa. Bagi 10, bagi 2, bagi 5. Ayo mau dibagi berapa? Misal kita mau dibagi berapa coba? Misal dibagi 5. Ini juga 5. 40 dibagi 5 berapa? 8. 100 bagi 5 berapa? 20. Nah, 8 per 20 bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa. Kita cari lagi yang kira-kira sama. Bagi berapa? Bagi 4 bisa, bagi 2 bisa. Ayo kita coba bagi 4. Ini juga bagi 4. 8 dibagi 4 berapa? 2. 20 dibagi 4 berapa? 5. Nah, ini masih bisa sederhana lagi enggak? 2 per 5? Tidak bisa. Jadi 40% sama dengan 2 per 5. Nah, seperti ini caranya. Jadi, kita cari pembagi yang sama-sama bisa. Kalau bawah
bisa tapi atas nggak bisa, jangan digunakan, dan sebaliknya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau mengubah bibit pecahan biasa jadi persen itu dikali, kalau mengubah persen menjadi pecahan biasa itu dibagi ya. Seperti ini ya caranya. Ingat kalau persen itu penyebut selalu 100, tidak boleh selain 100. Nah, sekian dari Bu Puri mengenai pecahan persen. Nah, sekalian biar lebih paham, silakan minta pendampingan orang tua dan baca di halaman 16. Nah, sekian dari Bu Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.